Shalom saudara-saudara. Sudah lama nih saya nggak ketemu sama saudara-saudara semua ya. Sekarang ini saya lagi ada di Sydney. Beberapa tahun ini saya sudah tinggal ya di Sydney. Dan saya punya punya cerita yang saya mau bagikan ya. Waktu kemarin saya mudik bulan Februari kemarin untuk Imlek. Saya habis beberapa tahun nyetir di Sydney, terus habis itu terus balik ke Surabaya dan nyetir lagi di Surabaya ya. Itu saya harus bilang ya, Surabaya ini kota yang sangat semrawut ya, sepeda motor, beca ya, seolah-olah gini loh, kayaknya rambu-rambu lalu lintas yang ada di Surabaya itu cuman untuk pajangan ya, cuman untuk supaya jalannya nggak kelihatan kosong gitu ya. Yuk, ngapain ya, dibuat apa ya? Kalau gitu dipasang rambu-rambu aja lah gitu ya. Ada rambu-rambunya tapi nggak dijalankan ya. Surabaya terus terang adalah kota yang sangat semrawut. Tapi sejujurnya ya, saudara-saudara ya, saya harus katakan juga, saya kangen. Saya selalu ingin untuk pulang ke Surabaya. Di tengah-tengah kesemrawutan, di segala kesemrawutannya, saya itu rindu ya untuk balik ke Surabaya ya. Surabaya itu memang kota kelahiran saya. Saya lahir dan besar di Surabaya. Tapi alasan utama kenapa saya itu sangat rindu untuk balik ke Surabaya, sekalipun Surabaya itu seperti tadi saya bilang kota yang sangat semrawut, itu karena keluarga saya ada di sana ya. Tuhan Yesus betul ya pada waktu dia bilang gini ya, di mana hartamu, di situ hatimu. Keluarga rupanya ya, keluarga ini adalah harta yang terbesar buat saya. Terus terang aja, saya baru menyadari sih, kalau saya tuh baru menyadari setelah saya tuh tinggal di Sydney. Ternyata keluarga saya itu adalah harta terbesar buat saya ya. Oleh karena itu ya, sekalipun saya harus mengakui ya bahwa Sydney ini jauh lebih nyaman daripada Surabaya, tapi ya saya masih kangen untuk balik ke Surabaya. Saya pikir-pikir gini ya, saudara-saudara ya, apa yang saya rasakan itu rupanya related dengan apa, saya nggak berani membandingkan diri saya dengan Tuhan Yesus ya, tapi maksud saya gini, kenapa Tuhan Yesus itu mau meninggalkan surga gitu loh. Surga dengan dalam segala kemuliaannya, dia itu dilayani, nggak tahu ada berapa banyak malaikat yang melayani Tuhan Yesus di surga ya. Dan dia itu turun ke bumi jadi manusia ya. Dan lagi turun ke bumi itu bukan sebagai anak raja di istana yang mewah gitu ya, yang dia itu juga dilayani juga ya, banyak pelayan-pelayan ya, tinggal main perintah-perintah aja gitu loh. Enggak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus itu bahkan di bumi itu lahir itu dari pasangan suami istri yang miskin. Lahirnya di kandang, jauh dari kata layak. Saya pikir-pikir loh, kenapa kok Tuhan Yesus itu mau seperti itu gitu loh. Satu-satunya alasan yang bisa saya pikir, yaitu karena hartanya yang terbesar. Hartanya Tuhan Yesus yang paling besar itu ada di bumi. Itu saudara dan saya. Saya nggak bisa membayangkan ya, Sydney sama Surabaya itu aja bedanya jauh. Apalagi surga dan bumi, saya nggak kebayang. Saya nggak kebayang bedanya antara surga dan bumi. Ya, tapi demi hartanya yang terbesar buat Anda, Tuhan Yesus itu turun ke bumi. Tuhan Yesus bahkan mengakhiri masa dewasanya itu dengan cara mati disalib. Itu pilihannya dia loh. Itu dia tuh mau, dia tuh rela melakukan semuanya itu.
di hari Jumat yang agung ini. Saya pikir gini ya, itu sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini kita yang paling penting ya, yang paling penting bagi kita harus menanyakan diri kita sendiri ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya, dalam apa yang bisa bisa kita responi ya, dalam menyikapi kasih, kesetiaan ya, pengorbanannya Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Apa yang bisa kita teladani gitu ya. Saya pikir itu semua ya bisa dirangkum dalam satu kalimat, dalam satu pertanyaan yang sederhana. Di mana hatimu? Cuman itu aja pertanyaannya. Di mana hatimu? Thank you saudara-saudara sudah menemani saya sekali lagi sekalipun sudah lama nggak ketemu. Moga-moga saya bisa rutin bikin video seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.